Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you. Hai guys, kembali lagi bersama Enkun di channel Endesu. Fans Saitama bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man Season 3. Setelah Child Emperor yang gagal dibujuk oleh Phoenix Man untuk membelot menjadi monster. Dan kali ini bocah jenius itu akan benar-benar mengakhiri pertempuran yang terjadi. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man revisi chapter 100,2 versi Read OPM. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 100,2 ini, pertempuran Child Emperor melawan Phoenix Man mencapai akhir. Namun tiba-tiba muncul serangan dari Lord Orochi. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan Phoenix Man yang berubah wujud ke mode reinkarnasi normalnya. Dia mengeluarkan cahaya yang begitu terang, menyebabkan semua bangkai monster-monster yang berserakan yang terkena sinar itu jadi hidup kembali. Ternyata itu adalah salah satu kekuatan dari Phoenix Man untuk membangkitkan mayat monster agar bisa dihidupkan. Mereka semua hidup seperti karakter zombie. Atau kalau di Naruto itu kayak Jutsu Edo Tensei gitulah guys. Nah, para monster yang hidup kembali itu langsung menyerang robot Brave Giant dari berbagai arah. Child Emperor kaget dengan keadaan yang ia hadapi. Dan benar saja, robot Brave Giant dikeroyok dan dihimpit oleh para monster zombie milik Phoenix Man sampai dia tidak bisa bergerak. Child Emperor berusaha melepaskan diri sampai berteriak kesakitan. Namun semakin lama jumlah monster zombie yang mengeroyok robot Brave Giant semakin banyak, sehingga membuat usaha dari Child Emperor terlihat sia-sia. Melihat robot Brave Giant yang tidak berdaya itu, Phoenix Man mendekatinya. Untuk terakhir kali dia mencoba menawari Child Emperor untuk bekerja sama dengannya dan menjadi seekor monster. Beberapa monster zombie yang Phoenix Man hidupkan ternyata ada Wind dan Furemo yang telah dikalahkan oleh Flashy Flash sebelumnya guys. Tapi meski berhasil hidup, mereka berdua masih belum sadar dan berada di bawah pengaruh dari monster Phoenix Man. Sambil menjatuhkan sel monster di atas kepala robot Brave Giant, Phoenix Man mengajak Child Emperor untuk bersama-sama menjadi monster. Dia berkata jika monsterisasi adalah penyelamat untuk Child Emperor, dan ini merupakan obat dari penyakit yang bernama manusia. Secara perlahan, sel monster yang dijatuhkan oleh Phoenix Man itu merambat dan masuk ke dalam robot Brave Giant, sampai pada akhirnya menyentuh tubuh dan mulut dari Child Emperor. Saitama dan Waganma yang berada tidak jauh dari mereka melihat proses perubahan dari Child Emperor menjadi seekor monster. Si Waganma panik melihat pahlawan kelas S itu mulai berubah menjadi monster guys. Sedangkan si botak cuma diam saja tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Tiba-tiba ada 3 monster zombie milik Phoenix Man yang menyerang mereka berdua. Tapi dengan santainya Saitama berhasil mengalahkan ketiga monster zombie tersebut dengan beberapa pukulan ringannya. Waganma yang melihat Saitama bisa mengalahkan ketiga monster zombie itu terkejut. Dia bertanya-tanya, kenapa para monster zombie ini jadi terlihat lemah? Si botak yang berada di sebelah Waganma itu tidak menghiraukan apa yang Waganma ucapkan dan tetap serius memperhatikan Child Emperor yang sedang dipaksa menjadi seekor monster itu. Sepertinya Saitama sedang memberikan kesempatan kepada Child Emperor ya guys. Bocah itu bakal memilih menjadi monster atau tetap ingin menjadi manusia dan berusaha mengalahkan monster yang ada di hadapannya itu. Akan tetapi, semakin lama melihat Child Emperor yang tidak berdaya dan mulutnya yang semakin dimasuki oleh sel monster secara paksa itu, si botak mencoba berjalan maju untuk menolongnya. Namun belum sampai Saitama melangkah maju lebih jauh, secara tak terduga Child Emperor memuntahkan sel monster yang masuk ke mulutnya tersebut. Bocah jenius itu berkata jika ceramah dari Phoenix Man memang benar-benar menghibur. Tapi menurut Child Emperor, apa yang ada di dalam diri seseoranglah yang terpenting. Menurutnya, Phoenix Man menjadi monster karena terpengaruh oleh kekuatan milik kostum itu, bukan kekuatan dari dalam dirinya yang sebenarnya. Sambil membayangkan zombie man, Child Emperor berkata kalau dia ingin mengejar sosok pahlawan yang ia impikan. Ternyata zombie man itu pahlawan idola dari Child Emperor ya guys. Mendengar ucapan tersebut, Phoenix Man merasa jika negosiasi mereka berdua telah berakhir. Kejadian barusan membuat si monster amat sangat marah, dan dia ingin sekali mengalahkan serta membunuh bocah jenius tersebut. Melihat keadaan dari robot Brave Giant yang sudah tidak bisa bergerak lagi, Child Emperor berinisiatif untuk meledakkannya.
Dia berteriak meminta Saitama dan Waganma untuk lari dan bersembunyi. Lalu bocah jenius itu melepaskan energi dari Brave Giant. Setelah itu robot Brave Giant yang sedang dikeroyok oleh para monster zombie mengeluarkan cahaya diselimuti kilatan-kilatan listrik di sekitarnya. Lalu mengeluarkan ledakan yang amat sangat besar bernama Gigavolt Smash. Daya ledak yang begitu besar membuat semua monster zombie milik Phoenix Man hancur berkeping-keping. Dari ledakan yang dikeluarkan robot Brave Giant menyisakan serpihan-serpihan robot dan cipratan darah dari monster zombie yang berceceran di mana-mana. Waganma terkejut melihat daya hancur yang dikeluarkan oleh robot Brave Giant yang begitu besar karena dapat membunuh semua monster zombie yang ada. Si botak juga ikut terkejut melihat ledakan itu, guys. Saat potongan-potongan tubuh robot itu terlempar ke berbagai arah, ada Child Emperor yang bersembunyi di balik salah satu potongan robotnya, dan kebetulan dia terbang melewati Phoenix Man. Si monster menyadari jika bocah jenius itu bersembunyi di balik potongan robot tersebut. Dia berencana menyerang Child Emperor. Namun saat si monster mau menyerang pahlawan kelas S itu, secara mengejutkan dari belakang Saitama langsung menahan tangan si monster, sehingga membuat monster Phoenix Man gagal melancarkan serangannya. Beberapa saat setelah ledakan itu berakhir, akhirnya robot Brave Giant telah hancur berkeping-keping. Namun monster Phoenix Man masih berdiri tegap seorang diri. Waganma yang melihat si monster belum mati dan sama sekali tidak terluka akibat serangan besar itu tadi merasa ketakutan, karena robot milik Child Emperor saja sudah dihancurkan untuk mengalahkan si monster. Akan tetapi monster Phoenix itu masih belum dikalahkan dan dia seperti tidak terluka sama sekali. Waganma resah. Setelah ini mereka harus berbuat apa untuk mengalahkan monster itu? Tapi si botak yang ada di sebelahnya menanggapinya dengan santai. Sambil diperlihatkan Child Emperor yang dengan berani masih berdiri tegap di depan monster Phoenix Man itu, Saitama berkata jika itu semua tidak masalah, karena isi robotnya malah kelihatan jauh lebih kuat. Phoenix Man berkata jika Child Emperor yang meledakkan robotnya barusan itu tidak cukup kuat untuk mengalahkannya. Perbuatan yang pahlawan kelas S itu lakukan sungguh mengecewakan, dan Phoenix Man tidak percaya jika Child Emperor bisa menang tanpa menggunakan kostumnya. Namun sambil tersenyum dan percaya diri, bocah jenius itu menjawab, menurutnya justru Phoenix Man lah yang terlalu bergantung pada kostum. Mendengar jawaban itu, Phoenix Man tertawa dan berkata jika serangannya tadi hanya mampu menggoreskan matanya saja. Lalu secara mengejutkan, Phoenix Man malah tertawa semakin keras, sampai-sampai membuat Saitama dan Waganma jadi terheran-heran, guys. Si monster kebingungan kenapa dia bisa terus tertawa dan apa yang Child Emperor lakukan kepadanya. Ternyata saat terlempar dari ledakan robot Brave Giant tadi, Child Emperor menyelipkan robot penggelitik ke dalam kostum dari Phoenix Man. Hal itu membuat si monster terus tertawa tanpa henti. Dia mencoba mengeluarkan robot penggelitik itu, namun sayangnya usahanya tidak berhasil. Sambil terus tertawa, Phoenix Man menggaruk-garuk kostumnya sampai berguling-guling ke sana kemari. Akan tetapi usahanya gagal total, guys. Child Emperor menyarankan jika sebaiknya Phoenix Man lebih baik melepas kostumnya saja. Si monster menolaknya karena dia tetap tidak mau melepaskan kostum burung Phoenix kebanggaannya itu. Waganma dan Saitama yang melihat hal itu merasa jika perbuatan dari pahlawan kelas S tersebut dalam menyiksa si monster sungguh menyeramkan. Monster Phoenix Man terus tertawa tanpa henti, berguling-guling ke sana kemari cukup lama, sampai pada akhirnya tubuhnya meledak karena tidak sanggup menahan gelitikan dari robot milik Child Emperor. Efek dari ledakan tersebut membuat Phoenix Man berubah wujud menjadi seekor monster anak ayam yang level bencananya di bawah serigala. Saitama dan Waganma terkejut. Kok bisa si monster hanya digelitiki saja dapat berubah menjadi monster selemah itu? Lalu dengan sifat jahilnya, Waganma mencoba menginjak si monster sampai pada akhirnya monster tersebut lari ketakutan. Child Emperor yang telah berhasil mengalahkan si monster merasa kelelahan. Namun dari belakang si botak muncul dan memegang pundak bocah jenius itu agar tidak jatuh. Saitama juga mengakui kehebatan yang Child Emperor tunjukkan. Dia tidak mengira jika seorang bocah seperti Child Emperor bisa menjadi seorang pahlawan sejati. Child Emperor berterima kasih atas pujian yang Saitama lontarkan. Tapi setelah melihat Saitama dengan seksama, dia baru menyadari kalau pahlawan yang selalu melihatnya bertarung itu adalah si pahlawan kelas B dan teman dari Genos, yaitu botak berjubah. Si botak yang tidak terima dipanggil seperti itu meminta Child Emperor untuk memanggilnya dengan nama Saitama saja. Bocah jenius tersebut bingung, kenapa pahlawan botak berjubah ini ada di dalam markas asosiasi monster. Padahal Genos dan Saitama tidak diberitahu oleh asosiasi pahlawan mengenai misi penyerangan ke markas asosiasi monster hari ini. Child Emperor menduga, apa mungkin Genos adalah seorang mata-mata?
Namun belum sampai Child Emperor menemukan jawaban dari dugaannya itu, tiba-tiba datanglah dua ninja buronan, yaitu Wind dan Furemu. Mereka berdua kebingungan, kenapa mereka malah sampai ke tempat ini. Karena seingat Wind dan Furemu, mereka sedang bertarung melawan Flashy Flash. Mereka menduga mungkin saja pahlawan berponi itu telah berhasil kabur. Padahal yang sebenarnya mereka berdua lah yang telah dikalahkan oleh Flashy Flash ya guys. Setelah itu, Wind dan Furemu melihat Child Emperor yang sudah babak belur itu. Mereka berinisiatif untuk menjadikan pahlawan kelas S itu sebagai umpan agar Flashy Flash mau muncul untuk bertarung dengan mereka lagi. Sambil mengeluarkan kecepatan kilatnya, Wind dan Furemu mencoba menyergap bocah jenius itu. Tapi secara tak terduga, Saitama langsung memukul mereka berdua hingga pingsan, sambil mengomeli mereka agar Child Emperor bisa beristirahat terlebih dahulu. Bocah jenius itu terkejut. Ternyata kedua orang yang Saitama pukul barusan adalah buronan kelas S. Dan menyadari pula, sepertinya mereka juga direkrut oleh asosiasi monster. Child Emperor memuji aksi dari si botak karena telah berhasil melumpuhkan mereka berdua. Si botak penasaran jika memang benar mereka berdua adalah buronan. Dan karena jasanya itu, Saitama ingin mendapatkan apresiasi dengan diberi uang saja guys. Karena dengan uang tersebut nantinya si botak bisa membeli barbeque sepuasnya. Wah, yang dipikir si botak cuma uang dan makanan aja nih. Parah. Waganma dan Child Emperor kebingungan. Kok bisa buronan kelas S bisa langsung kalah sama seorang pahlawan kelas B? Apalagi dikalahkan dengan sekali pukul saja. Akhirnya Child Emperor menduga mungkin saja mereka berdua sempat terkena serangatan listrik yang dikeluarkan oleh robot Brave Giant tadi. Makanya jadi terlihat lemah dan bisa dikalahkan dengan sekali pukul. Padahal yang sebenarnya emang Saitamanya itu yang terlalu overpower. Dan dengan begini untuk kesekian kalinya, aksi dari si botak masih belum diakui oleh para pahlawan kelas S ya guys. Kasihan banget ya si botak. Child Emperor bertanya kepada Saitama, kenapa dia bisa sampai ke tempat seperti ini? Si botak menjawab dengan polosnya jika dia datang karena mendengar suara berisik yang terdengar sampai ke dalam rumahnya. Makanya tadi Saitama ngomel-ngomel sama si monster Phoenix. Setelah melihat sikap polos yang Saitama tunjukkan itu, Child Emperor menjadi ragu kalau menduga Genos adalah seorang mata-mata. Selain itu, dari penampilan dan sifatnya, kelihatan si botak adalah orang yang baik pula. Akhirnya, Child Emperor mengajak mereka berdua untuk naik ke atas supaya aman. Sekalian pula membawa kedua buronan yang Saitama kalahkan barusan. Karena melihat Child Emperor yang sudah kecapean itu, akhirnya Saitama pun menerima ajakan tersebut. Namun tiba-tiba muncul seekor makhluk dari kejauhan yang turun dan menghampiri mereka bertiga. Ternyata itu adalah salah satu robot manusia anjing milik Child Emperor bernama Underdogman. Child Emperor bersyukur robot anjingnya dapat melacak dan menemukannya. Karena lokasi tempat mereka berada sekarang ini sangat jauh di bawah tanah markas asosiasi monster dan melampaui batas peta yang Child Emperor miliki. Singkat cerita, akhirnya Child Emperor bersama Saitama, Waganma serta membawa kedua buronan itu untuk naik ke punggung si robot anjing. Sambil menggendong Child Emperor dan kawan-kawan, akhirnya si robot melompat sangat tinggi menaiki reruntuhan. Robot tersebut menaiki reruntuhan dengan sangat cepat. Namun secara tak terduga muncul 3 ular raksasa dari arah belakang. Sepertinya itu adalah bagian dari ular-ular milik Orochi ya guys. Kebetulan si botak menoleh ke belakang. Dan sepertinya yang menyadari hal itu hanya Saitama saja. Belum selesai ketiga ular raksasa tersebut menyentuh Child Emperor dan kawan-kawan, dengan sigap Saitama langsung menghancurkan ketiga ular raksasa itu dengan sekali pukulan kerasnya. Sedangkan Child Emperor yang mendengar pukulan tersebut menoleh ke belakang dan bertanya kepada Saitama, apa yang terjadi barusan? Si botak menjawab kalau tidak ada apa-apa dan dia meminta Child Emperor untuk tidak perlu menghiraukan suara barusan. Nah, akibat kejadian itu Saitama merasa jika di bawah sana ada sesuatu yang besar. Si botak juga menduga jangan-jangan disitulah sumber dari kegaduhan yang terjadi selama ini. Di sisi lain, robot anjing terus melompat ke atas dengan cepat. Child Emperor kembali bertanya kepada Waganma, apakah ada orang lain selain dirinya yang masih disandra oleh asosiasi monster? Si Waganma teringat dengan bocah bernama Tareo yang dia tinggalkan beberapa waktu lalu. Namun dia takut berkata jujur, karena kalau Waganma bercerita masih ada seorang anak yang disandra, Child Emperor bakal balik lagi untuk menyelamatkan bocah tersebut dan tidak segera keluar dari markas asosiasi monster. Akhirnya Waganma berbohong kepada Child Emperor sambil berkata jika dia tidak melihat siapapun. Mendengar jawaban tersebut, otomatis tanpa ragu Child Emperor tidak menghentikan langkah robot anjingnya dan terus naik ke permukaan. Apakah nantinya Waganma akan berkata jujur kalau masih ada satu bocah lagi yang disandra oleh asosiasi monster?
Dan apakah Saitama benar-benar ikut Child Emperor naik ke permukaan? Mengingat dengan kejadian tadi, dia menjadi merasa penasaran dengan serangan ketiga ular raksasa tersebut. Sayang sekali, scene cerita manga One Punch Man revisi chapter 100,2 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man revisi chapter 100,2 yang ending scene-nya memperlihatkan Child Emperor beserta Waganma dan Saitama yang naik ke permukaan bersama dengan kedua ninja buronan yang Saitama kalahkan. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian langsung dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram, jangan lupa follow IG Mimin juga ya guys, oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man Season 3 selanjutnya.